Raffi Ahmad mendatangi Rizik bin Syihab untuk membina generasi muda. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik. Ada Gusmar KB Nusantara juga yang ikut membahas dan bahkan menyayangkan keadaan ini. Kita tahu Rizik bin Syihab ini orang yang dekat ya dengan FPI, bukan dekat, mungkin hampir tak berjarak. Jadi antara FPI dengan Rizik bin Syihab itu mungkin tak berjarak, teman-teman ya. Mungkin sejarak antara lampu dengan cahayanya. Karena saking dekatnya ya kan, kita tahu kan FPI itu adalah salah satu organisasi yang pernah dibubarkan di era rezim Pak Jokowi. Kendati pun itu diadakan lagi dengan mengubah nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam. Ya, kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang disayangkan? Nanti akan diuraikan oleh Gusmar KB Nusantara, sekaligus nanti juga akan saya reaction tentang bagaimana kemudian dampak daripada program ini jika kemudian diadakan, dijalankan, diprogramkan, akan berdampak apa terhadap negara dan terhadap bagaimana stabilitas kenegaraan itu sendiri, khususnya di sini untuk generasi muda. Ingat, generasi muda ya. Apakah kemudian akan berefek buruk atau berefek baik? Kita simak dulu hal-hal yang disampaikan oleh Gusmar KB Nusantara, teman-teman ya. Silakan. Pasti ramai. Ini menurut saya kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh seorang utusan presiden. Saya tidak tahu apakah Raffi Ahmad sebelum menemui Rizik Syihab berkonsultasi dengan Presiden Prabowo atau tidak. Dan kemudian ditegur oleh Pak Presiden Raffi Ahmad ini. Kalau perlu pecat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Sumar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Minggu 2 Februari 2025. Hari ini saya dikejutkan dengan berita yang menurut saya mengecewakan, tidak habis pikir. Allah ya Karim. Ini kalau artis dijadikan menteri apa ya, bukan menteri ya, tapi setingkat menteri lah ya, Raffi Ahmad gitu ya. Ya, orang yang tadinya bergelut di dunia hiburan, tidak tahu tentang peta gerakan politik, tidak paham tentang dinamika politik, dinamika sosial keagamaan di republik ini, ya akhirnya langkahnya ngawur gitu. Kalau cara orang Banyumas, orang bisa minta kena ular, karo belut dikira ular, ular dikira belut, akhirnya kegigit ular. Gitu. Terkait apa berita yang mengecewakan dari Raffi Ahmad ini? Ya, ini dia baru saja menemui Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan. Ini saya kira adalah peristiwa lama, tetapi setelah saya cek ternyata memang peristiwa baru saja, yakni kejadiannya hari Sabtu kemarin tanggal 1 Februari. Raffi Ahmad temui Habib Rizik, ada apa? Ini judul yang diangkat oleh suara.com. Raffi Ahmad menemui Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik. Kedatangan Raffi di kediaman Rizik terkait jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Nah, ini kunjungan resmi ya, atau sesuai dengan jabatan dia sebagai utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Momen pertemuan mereka dibagikan oleh Raffi Ahmad di Instagram dari Sabtu 1 Februari 2025 sore. Di caption, Raffi mengaku ia dan Rizik membahas banyak hal, terutama terkait pembinaan terhadap generasi muda Islam saat ini.
Alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi bersama Habib Rizik Syihab. Beliau berbagi banyak wawasan tentang pembinaan generasi muda Islam. Tulis Raffi Ahmad. Mas Raffi Ahmad, lalu apa yang Anda peroleh dari seorang Rizik Syihab sebagai bekal yang akan digunakan untuk membina pemuda Islam dan kesenian di tanah air ini? Raffi Ahmad, Anda nggak tahu siapa Rizik Syihab? Apakah Anda tidak pernah membaca berita bahwa Rizik Syihab adalah ketua FPI, dijadikan imam besar FPI? Apakah Anda tidak tahu FPI? Iya, apakah Anda tidak tahu FPI? Front Pembela Islam Indonesia. Apa di dalamnya? Apa visi misinya? Anda tidak pernah mendengar Khilafah Islamiyah, NKRI Bersyariah? Allah ya Karim, Mas Raffi. Ini model-model begini yang akan menghancurkan Pak Prabowo. Ini modelnya begini. Muhammad Rizik Syihab, ya Mas Raffi, adalah pentolan orang tertinggi di FPI, Front Pembela Islam Indonesia, yang mencita-citakan NKRI Bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, ingin mendirikan negara Islam, Khilafah. Yang oleh karena itulah kemudian negara pada eranya Pak Jokowi kemarin membubarkan ormasnya dan ditetapkan menjadi ormas terlarang. Karena organisasi FPI ini mencita-citakan Khilafah Islamiyah tadi itu. Selain itu juga radikalisme yang sering dilakukan oleh kelompok FPI ini. Bahkan di dalam sebuah tayangan video pada saat Pak Mahfud MD mengumumkan penutupan dan melarang organisasi ini, menunjukkan bukti tentang dukungan Muhammad Rizik Syihab atas kelompok ISIS di Timur Tengah. Paham? Lalu Anda mendatangi Rizik Syihab, minta saran, mendiskusikan banyak hal tentang generasi muda Islam. Maksudnya apa? Anda ingin mencekoki pemuda Islam di Indonesia melalui Rizik Syihab agar ikut sepakat di dalam visi misi menegakkan NKRI Bersyariah, di dalam ingin mencita-citakan Khilafah Islamiyah, begitu bagaimana? Ingin pemuda Islam di Indonesia punya mentalitas kayak pengikutnya Rizik Syihab, tokbar takbir. Jelas ya, bagaimana kemudian di sini Gusmar KB Nusantara memberikan tanggapan yang sangat serius. Jika kemudian Rizik bin Syihab ini memang berpaham sesuatu yang disebut sebagai berpaham Islam bersyariah, negara bersyariah atau NKRI bersyariah, atau mungkin berpaham FPI yang memang dekat pemahamnya dengan HTI, ya. Jika memang begitu dan Rizik bin Syihab diminta untuk dijadikan Rizik bin Syihab menjadi orang yang membimbing generasi muda, kita tahu bahwa jabatan Raffi Ahmad ini kalau tidak salah adalah utusan presiden, ya. Utusan presiden. Kemudian jika memang benar Rizik bin Syihab berpaham seperti itu, seperti yang dinyatakan oleh Gusmar tadi, wah ini memang sangat berbahaya, ya. Berarti tidak memahami tentang bagaimana berdirinya Pancasila yang telah diperjuangkan oleh para founding father kita di masa lalu. Ini bukan soal Habib Riziknya, terserah ya mau datang ke Habib Rizik tentang apa ya, itu nggak ada soal. Tapi kemudian ketika sosok Rizik bin Syihab ini kemudian dijadikan sebagai orang yang kemudian membimbing generasi muda Indonesia, dan ini memang statusnya disampaikan oleh utusan presiden, wah ya tentu ini pemandangan yang sangat luar biasa, ya. Artinya ini bukan main-main, teman-teman. Kita nggak ngerti nanti bagaimana kemudian orang-orang yang dididik Rizik bin Syihab ini berpaham seperti apa, bagaimana mereka memahami agama, bagaimana mereka memahami tentang bagaimana negara, di mana negara ini menganut demokrasi. Menganut demokrasi atau dalam asas negara kita yang disebut sebagai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bisakah merelevansikan itu dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Rizik bin Syihab?
Jika tidak, kemudian nanti ya paling beda paham dikit demo. Ya, kita tahu rekan jejak Rizik bin Syihab ketika demo di Purwakarta soal patung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita tahu tentang bagaimana demo Rizik bin Syihab dalam 212. Ya, bahkan ada alumni apa sih? Reuni-reuninya itu. Ya, reuni 212, kemudian 411. Yang begitu-begitu itu. Ya, apakah salah dengan demonstrasi secara konstitusional? Kan nggak soal. Demonstrasi secara konstitusional itu dilindungi. Itu hak bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dalam konteks demokrasi itu tentu diperbolehkan dan sangat diperbolehkan. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika seumpama Rizik bin Syihab berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi mengenai patung. Coba, ketika Rizik bin Syihab demo mengenai patung itu, bisakah Rizik bin Syihab membuktikan bahwa patung yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah berhala? Kedua, akan terjadi gap di masyarakat, di mana masyarakat akan menganggap bahwa setiap patung itu pasti tidak boleh, pasti syirik. Padahal boleh jadi Kang Deddy Mulyadi membuat patung, bukan boleh jadi, memang Kang Deddy membuat patung itu sebagai ekspresi kesenian, sebagai perjalanan kesejarahan dalam perjalanan wilayah tersebut. Tak lebih dari sekadar itu, bukan untuk disembah. Nah, bagaimana kacamata Islam melihat ini? Ketika ini kemudian dijadikan bahan untuk demonstrasi di Purwakarta, tentu kita akan bertanya, kenapa kemudian itu didemonstrasi? Ya, secara syariat kan sudah jelas juga itu tidak bisa kemudian langsung divonis bahwa itu adalah berhala. Ya, kemudian soal apa lagi ya? Soal dalam kacamata negara. Ya, bangun patung apa salahnya? Dalam kacamata negara apa lagi? Ya, Kang Deddy mengatakan bahkan ini masalahnya adalah ketika konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Yaitu apa? Persepsi tentang keagamaan atas interpretasi yang salah tentang agama. Gitu loh. Ya, terus kalau dalam kacamata politik, kenapa Rizik bin Syihab tidak demo saja soal patung yang ada di Jakarta, patung Sudirman gede, malah itu gambar orang. Ya, patung yang ada di Bali, kenapa nggak didemo sekalian? Kenapa harus Purwakarta? Padahal kalau jarak domisili Rizik bin Syihab mungkin lebih dekat ke Jakarta ketimbang ke Purwakarta. Ya, ini juga soal tuh dalam kacamata politik, tentu ini layak untuk dipertanyakan kepada Rizik bin Syihab. Kenapa kemudian nesu-nesu atau nafsu sekali di masa lalu itu ketika berkonflik dengan Kang Deddy Mulyadi tentang patung gitu ya. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Ya gitulah. Kalau saya sih gimana baiknya ya. Kita lihat saja nanti bagaimana kemudian Rizik bin Syihab ini jika jadi betul memang gitu ya, dijadikan sebagai pembina untuk generasi muda gitu ya. Kita lihat nanti pemuda-pemuda itu di masa depan apakah nanti catakannya bagus atau tidak. Ya kita lihat nantilah. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Salam persaudaraan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki halalan thayyibah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.